Yang tidak boleh itu antum nambahin sayyiduna dalam Quran. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan begini, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana, yakni Bilalan. Abu Bakar ini tuan kami, pemimpin kami, dan orang yang telah membebaskan pemimpin kami juga itu. Wa a'taqa sayyidana. Bilal itu dianggap pemimpin oleh Sayyidina Umar, dianggap sayyid itu. Anta sayyiduna wa maula sayyidina dalam riwayat yang lain. Ada orang nggak perlu pakai sayyiduna, katanya merendahkan. Saya lihat di video YouTube siapa itu. Nggak perlu menambahkan lafaz sayyiduna dalam sholawat. Katanya merendahkan, bahasanya itu merendahkan. Ini yang saya kritik. Saya kurang setuju kalau beliau mengatakan merendahkan. Memang ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepada engkau? Nabi mengatakan, Kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, dan seterusnya. Memang tidak menggunakan lafaz siyadah di situ. Nah, para ulama menjawab itu litamsil, bukan litahdid ya. Bukan harus begitu, bukan, tetapi litamsil saja, contoh saja. Makanya bermunculan beragam sholawat kan. Sholawat tunjina, sholawat dibil kulub, sholawat kamilah, sholawat ilqa'ur ru'bi, sholawat dan seterusnya. Itu litamsil, bukan litahdid. Bahkan Darul Ifta Mesir, dulu pimpinannya Syekh Ali Jum'ah. Kenal Syekh Ali Jum'ah? Di sini ada Syekh Ali Sabtu di sini. Syekh Ali Jum'ah mengatakan boleh, bahkan disunnahkan menambahkan lafaz sayyiduna dalam adzan dan iqamah itu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, boleh. Menurut Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, dalam adzan, dalam iqamah, sunnah malah. Tapi mohon maaf, mungkin yang ini nggak mau, karena menganggap itu sebagai tauqifi. Dalam sholat boleh nggak tahiyat akhir itu kita menggunakan sayyiduna? Ya kalau menggunakan atau mengikuti pendapat yang boleh, boleh. Karena litamsil saja kan. Tapi kalau mengikuti pendapat yang ittiba, nggak boleh nambah-nambah. Memang begini, dalam Quran itu Nabi tidak boleh dipanggil dengan nama langsung. Apa ayatnya? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jadi manggil Nabi itu jangan seperti manggil sahabat yang lain. Minimal dengan gelar. Jangan Muhammad aja begitu. Kaisar, itu kan nama asli. Maulana, Muallim. Sayyiduna Muallim misalnya. Nah, enggak, Nabi Muhammad gelarnya juga Muallim. Jadi kita memanggil beliau dengan Sayyiduna Muallim. Karena dalam hadis innama bu'istu mualliman muyassiran. Nah, jadi Nabi itu diutus sebagai muallim, pengajar, muyassiran yang memudahkan. Jadi bukan merendahkan sebenarnya, bukan. Justru menghormati. Karena Nabi sendiri, mohon maaf, mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat nanti. Wala fakhro, tapi saya nggak sombong. Ada kata-kata wala fakhro. Ini sebenarnya ngasih tahu umatnya kedudukan beliau. Saking mulianya Rasulullah di hadapan para nabi, para rasul yang lain, seluruh umat manusia, beliau mengatakan seperti itu. Pengen ngasih tahu manzilah beliau itu, baik secara lahir maupun batin. Jadi ana sayyidu waladi Adam wala fakhro,
itu bukan merendahkan diri sendiri, bukan. Jadi keliru tuh ustadz yang mengatakan gak usah pakai sayyiduna, itu merendahkan, keliru. Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Bisa dipahami? Kenal Abu Bakar? Siapa? Abu Bakar pernah membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan begini, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana, yakni Bilalan. Abu Bakar ini tuan kami, pemimpin kami, dan orang yang telah membebaskan pemimpin kami juga itu. Wa a'taqa sayyidana. Bilal itu dianggap pemimpin oleh Sayyidina Umar, dianggap sayyid itu. Anta sayyiduna wa maula sayyidina dalam riwayat yang lain. Itu penghormatan. Jadi kita boleh memanggil orang dengan sayyid. Kalau di daerah-daerah yang lain itu disingkat sidi, sayyid. Hah? Itu penghormatan, tuan, bukan merendahkan. Ada lagi tokoh Ansor dulu, siapa namanya itu? Ada Ansor di sini. Namanya kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ketika dia pulang dari peperangan sebagai pemimpin pada saat itu Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor untuk menyambut Sa'ad bin Mu'adz ini, kumu li sayyidikum, itu kan. Ayo berdiri. Hormati tuan kalian, pemimpin kalian, menggunakan sayyid. Jadi kalau sahabat aja dihormati dengan sayyid, wa kaifa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau gelarnya banyak, tidak hanya sayyid ya. Aziz dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itu gelar Nabi tuh. Alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada 4 di situ gelarnya. Aziz, Haris, Rauf, Rahim. Jadi kita boleh Allahumma salli ala azizina Muhammad, boleh. Itu gelar Nabi. Allahumma salli ala Raufina, boleh. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi Nabi itu gelarnya syahid, yang memberi bukti, contoh. Allahumma salli ala syahidina, boleh Muhammad. Allahumma salli ala mubasyirina, boleh. Nadhirina, boleh. Beliau sayyiduna nadhir juga. Kalau antum baca dalail, itu kan beliau gelarnya an-nadhir, yang memberi peringatan. Al-mubasyir, yang memberikan kabar gembira. Boleh itu. Mohon maaf ya. Ada lagi dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu gelar Nabi. Penghormatan Allah kepada Rasulullah. Jadi boleh kita mengatakan Allahumma salli ala uswatina, kudwatina, boleh. Qurratu a'yunina, muallimina, boleh. Jadi itu bentuk penghormatan. Sekali lagi mohon maaf ya Ustadz ya, yang komentar itu merendahkan, enggak, itu justru menghormati. Bahkan Nabi Yahya, putranya Nabi siapa? Zakaria, itu digelari langsung oleh Allah dengan sayyid. Apa ayatnya? Fanadatuhul malaikatu. Fanadatuhul. Aduh, gimana ini, nggak ada yang hafal. Juz 3. Fana wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minassan. Hasur itu artinya yang menahan hawa nafsunya. Jadi Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya, diberikan
ilham, kabar gembira bahwa beliau akan diberikan anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya belum pernah ada itu. Itu ya. Jadi silahkan yang nggak mau pakai sayyid silahkan, tapi hormati mereka yang menggunakan sayyid. Begitupun yang pakai sayyid, hormati mereka yang nggak pakai sayyid. Jadi yang keliru ini, yang menyalahkan ini. Yang satu ittiba, betul, silahkan. Yang satu menggabungkan ittiba dengan adab, dengan etika. Jadi tadi dalil yang saya sampaikan sebagian itu bagian daripada bentuk adab terhadap Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan panggil Nabi dengan namanya saja. Itu kan adab. Bahkan Nabi sendiri mengatakan kepada cucunya siapa? Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, itu kan. Sampai beliau bilang ke cucunya sendiri, nanti Hasan Husain ini akan menjadi pemimpin para pemuda surga itu. Kalau dalam riwayat yang lain, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin. Jadi Abu Bakar, Umar ini akan menjadi pemimpin para orang tua. Sebenarnya kan di surga muda semua ya, tapi menggunakan kuhul dalam hadis itu. Artinya yang tua-tua itu pemimpinnya Abu Bakar, Umar. Minal awwalina wal akhirin, semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu pemimpinnya siapa? Abu Bakar dengan Umar. Jadi boleh ya. Makanya kalau kita manggil ulama di Mesir tuh, tafaddal maulana, itu penghormatan. Bukan maulana itu maksudnya Tuhan, bukan. Tuhan di belakang tuh. Itu bentuk penghormatan. Lit ta'zim. Antum rasakan sendiri dalam hati kalau manggil Nabi Muhammad dengan nama langsung dan dengan gelar, pasti antum akan merasakan ta'zimnya, zauknya beda itu. Coba dah, ya Rasulullah dengan Muhammad aja begitu, beda. Yang mendengarkan pun beda. Masa antum manggil gurunya aja lengkap, Profesor, Doktor, Kiai Haji Fahrul, Al-Hafid, Al-Majistir misalnya, lengkap sekali. Ini manggil Nabi Muhammad cuma namanya doang, itu kan keterlaluan. Mohon maaf ya, Muhammad ya, mohon maaf ya. Jangan begitu. Jangan. Sayyidus syuhada dalam hadis siapa? Rajanya orang yang mati syahid. Siapa? Nggak tahu. Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Sayyidul Qurra siapa? Rajanya para ahli Quran. Dalam hadis ada. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Sayyidat nisa'i ahlil jannah nih. Ini nanti ada ratunya nanti nih. Pemimpin para perempuan surga. Ada dalam hadis 4. Yang pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kedua, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 3, Sayyidah Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah Imra'atu Fir'aun. Keempat, Sayyidah Maryam binti Imran. Itu nanti yang akan menjadi ratunya surga. Perempuan paling cihui di dunia ini 4 ini. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam binti Imran. Ada yang namanya Maryam sini? Nggak ada. Sayyidul Ayyam, lain lagi ya. Hari pun ada rajanya, ada pemimpinnya, Yaumul Jum'ah. Sayyidul Istighfar, wah lengkap ini. Istighfar itu utama, tapi ada yang paling utama apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, dan seterusnya. Jadi boleh ya melekatkan sayyiduna. Yang tidak boleh itu antum nambahin sayyiduna dalam Quran.
Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ada ayat begitu kan? Antum tambahin wa ma sayyiduna Muhammadun misalnya, itu haram. Nambah-nambahin Quran. Yang ikhtilaf itu tadi. Dalam sholat apakah boleh atau tidak? Yang satu nggak mau, yang satu boleh. Jadi itu saling menghormati aja.